Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam perlindungan Tuhan saja. Hari ini kembali kita bertemu dalam acara Biola, Bina Online Aja yang diselenggarakan oleh GKI Maulana Yusuf. Dan hari ini kita akan membahas tentang Mission Possible. Apa yang Anda lihat sebelumnya yaitu merupakan sebuah cuplikan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2020. Entah itu bencana alam ataupun kesulitan-kesulitan ekonomi yang terjadi dan terlebih lagi yang masih kita rasakan sampai saat ini yaitu pandemi COVID-19. Akibat dari COVID-19 ini, jemaat yang dikasih Tuhan, mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dari segi sosial, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Anak-anak masih harus bersekolah di rumah. Dan juga mungkin kehidupan sosial kita menjadi lebih minim saat ini karena kurangnya interaksi atau jarangnya kita bertemu dengan orang-orang karena kita merasa masih takut. Belum lagi upaya kita untuk memulihkan kembali perekonomian kita. Entah itu baik yang punya usaha maupun yang bekerja di suatu perusahaan. Dan dampak-dampak yang terjadi dari COVID-19 ini cukup mempengaruhi kehidupan kita yang mungkin akhirnya ada di antara kita yang menjadi depresi, stres gitu ya, atau mungkin kita menjadi merasa kesepian. Akhirnya tanpa kita sadari pola pikir kita terpengaruh oleh kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kita menjadi pesimis dalam memandang kehidupan kita saat ini. Dan karena pemikiran-pemikiran negatif ini membuat kita merasa tidak damai, dan perasaan yang tidak damai ini membuat kita terjebak dalam perasaan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ujung-ujungnya adalah kita menjadi orang-orang yang tidak percaya terhadap lingkungan, terhadap masa depan, dan juga mungkin saat ini mulai merasa krisis kepercayaan terhadap pasangan kita ataupun orang terdekat kita. Berpikir positif dalam situasi atau keadaan saat ini rasanya menjadi suatu misi yang sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga kita mungkin bisa bilang ini seperti misi yang impossible. Karena pikiran-pikiran negatif itu begitu mempengaruhi sehingga kita menjadi terpuruk atau mungkin kita menjadi orang-orang yang mulai kehilangan pengharapan karena rasa kekhawatiran. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif kita ini dan kita bisa merubahnya menjadi pikiran-pikiran yang positif tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menjadi seorang yang memiliki suatu pemikiran yang positif. Karena pikiran atau our mind is like a battlefield atau seperti medan peperangan. Apa maksudnya bahwa pikiran kita ini adalah sebuah medan peperangan? Jadi Bapak Ibu sekalian, pikiran adalah suatu pusat di mana yang nantinya kita memutuskan sesuatu dan itu akan terlihat dari bagaimana tindakan kita atau sikap kita dalam menjalani kehidupan. Singkatnya, pikiran kita ini yang akan mengendalikan bagaimana tingkah laku kita ataupun sikap kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Sehingga ketika pikiran-pikiran kita ini memikirkan suatu hal yang negatif, otomatis apa yang keluar dalam diri kita pun adalah hal-hal yang negatif. Apa itu berpikiran positif Bapak Ibu sekalian dan apa sih sebetulnya manfaatnya ketika kita memiliki pikiran yang positif dalam kehidupan ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya jawaban itu sangatlah mudah kita dapatkan. Karena sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh sudah diperlengkapi. Sebetulnya kita sudah mempunyai sebuah buku di mana buku ini tuh adalah suatu buku yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan bahwa buku ini luar biasa? Karena di dalamnya kita dapat melihat berbagai hal. Dan seringkali buku ini justru menjadi jawaban dari setiap pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya tentu saja buku ini adalah
Alkitab. Alkitab bukan hanya bicara tentang cerita di masa lampau, tapi Alkitab bicara tentang bagaimana keseharian dalam kehidupan kita. Bahkan untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif. Jadi saya bisa katakan rugi besar Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak pernah membaca Alkitab, begitu ya. Nah, kenapa saya katakan seperti ini? Kita akan buka salah satu bagian dari firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Filipi 4 ayat 6 sampai 8, saya akan membahasnya satu persatu Bapak Ibu karena ini merupakan bagian-bagian dari bahasan kita saat ini, yaitu mengenai berpikir positif, dan itu adalah suatu, ingat, misi yang sangat mungkin untuk kita lakukan. Yang pertama kita baca dulu dari ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kita lihat di sini ada setidaknya beberapa kata yang menjadi sorotan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan khawatir tentang apapun juga, Bapak Ibu. Tidak dibilang bahwa kamu khawatir ya tentang hal ini, kalau yang ini jangan. Tidak Bapak Ibu, tapi firman Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Ini luar biasa sih Bapak Ibu menurut saya, ketika kita bisa mengeluarkan segala keinginan kita kepada seseorang. Bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menginginkan sesuatu, lalu kemudian ada orang yang datang kepada Bapak Ibu dan mengatakan, silakan, apapun yang kamu inginkan boleh kamu minta, boleh kamu katakan. Wah, itu rasanya pasti akan membuat perasaan kita senang gitu ya Bapak Ibu. Dan ini firman Tuhan mengatakan bahwa nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Nah, apa artinya dengan ucapan syukur? Artinya adalah dalam keadaan apapun juga kita diminta untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oh, lalu misalnya seperti contohnya, suami saya berselingkuh begitu ya, lalu kita bilang, terima kasih Tuhan karena dia sudah mendapatkan yang lebih baik ya, sudahlah saya syukuri saja kalau ternyata dia bisa mendapatkan yang lebih baik dari saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu namanya kita menyerah dengan keadaan. Bersyukur dalam segala keadaan dimaksudkan adalah kita bukan bersyukur karena masalahnya, tapi kita bersyukur di tengah masalah yang kita hadapi. Ngerti perbedaannya Bapak Ibu ya? Jadi kita bukan mensyukuri masalah itu, kita bersyukur di tengah suatu masalah yang menimpa kita. Karena kita masih punya Tuhan, kita masih ada suatu kepastian, dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk merubah yang tadinya itu menjadi kutuk menjadi berkat. Yang kedua adalah ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Jadi ketika kita berdoa dan ketika kita memohon pada Tuhan dan belajar bersyukur, maka apa yang terjadi bukan lagi pikiran yang negatif, tapi di ayat yang ke-7 mengatakan di sini pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pikiran kita akan dipelihara ya dalam Kristus Yesus. Dan ini yang paling menarik Bapak Ibu sekalian. Finally atau akhirnya gitu ya, ketika kita sudah membuat diri kita ini mempunyai pikiran-pikiran yang positif, maka di ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, setelah semua hal saudara lakukan, oke, aku ke gereja rajin, oke, aku masih persekutuan, aku tidak pernah absen ibadah online dan semuanya, oke, itu semua baik.
Tapi di ayat yang ke-8 dikatakan dari hal-hal yang tadi itu adalah yang ada di situ itu yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau tidak, maka akan menjadi sesuatu yang percuma. Kalau kita tidak memiliki hal-hal yang tadi disebutkan di ayat yang ke-8. Contohnya saja, kita ke gereja rajin. Kita tidak pernah absen untuk ibadah online. Tetapi kita tetap ngomongin orang. Kita tetap menggosipkan orang lain. Nah, ini yang terjadi kalau kita tidak dilingkupi, pikiran kita tidak dilingkupi dari ayat yang ke-8 tadi itu. Mengapa kita membahas soal pentingnya berpikiran positif ini, Bapak Ibu sekalian? Karena pikiran kita itu adalah tempat strategis yang perlu kita jaga dengan baik. Artinya bahwa di dalam pikiran kita mungkin saja kita bisa memasuki pikiran-pikiran positif. Misalnya kita membaca firman Tuhan, kita tahu tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa iblis itu senantiasa mengintai dan senantiasa mencoba masuk dalam pikiran-pikiran kita. Sehingga ketika kita sudah memasuki pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif tadi, iblis akan coba juga memasuki dengan hal-hal yang negatif seperti kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Lalu di mana peranan kita? Maka peranan kita adalah ketika kita mau memilih mana yang kita pilih. Ada dua nih yang masuk dalam kepala kita begitu ya, antara pikiran positif dan juga negatif. Mana yang akan kita jemaat yang dikasih Tuhan, Ayub pasal 3 ayat 25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, kita bisa lihat dari ayat ini adalah kekuatan sebuah pikiran. Ketika kita merasa takut, maka itulah yang menimpa kita. Ketika kita merasa cemas, maka itulah yang mendatangi kita. Nah, kalau apa yang saya pikirkan itu, saya tahu bahwa itu akan mendatangi diri saya, tentunya pasti kita akan memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Mari kita coba refleksikan Bapak Ibu. Apakah betul Ayub 3 ayat 25 ini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Baik, mari Bapak Ibu kita bersama mencoba memikirkan paling tidak satu permasalahan yang mungkin saat ini sedang menimpa Bapak Ibu sekalian begitu ya. Lalu itu pastinya ada di dalam pikiran kita ya. Mari kita tes bersama gitu. Apa yang ada dalam pikiran itu mempengaruhi yang pertama suasana hati kita. Ketika kita memikirkan permasalahan itu, pasti dalam hati merasa sedih, khawatir, begitu ya, takut, cemas. Nah, itu mempengaruhi suasana hati kita. Sehingga kadang ketika kita mengingat masalah itu atau kita sedang berada dalam masalah itu mempengaruhi mood kita. Contohnya saja misalnya Bapak Ibu baru dapat masalah nih, begitu ya, dapat mengetahui satu hal yang membuat merasa tidak nyaman gitu pemikirannya. Sehingga ada perubahan sikap yang terjadi. Kalau tadi pagi misalnya moodnya lagi baik, tiba-tiba karena masalah ini siang bisa jadi berubah. Ya, jadi bagaimana pikiran kita ketika kita memilih untuk terus memikirkan permasalahan itu mempengaruhi suasana hati kita, bukan? Yang kedua adalah bahwa ketika kita memiliki pemikiran yang positif, itu akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif, maka keputusan yang kita ambil itu pasti berkualitas. Tapi ketika pikiran-pikiran kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, maka yang keluar atau keputusan yang diambil pastinya akan membawa dampak yang cukup tidak baik begitu bagi Bapak Ibu ataupun bagi orang-orang di sekitar. Yang ketiga adalah ketika pikiran kita positif ataupun negatif itu sebetulnya akan mempengaruhi sikap dan perbuatan kita. Contohnya saja Bapak Ibu, ketika ada seorang ayah yang marah terhadap anaknya dan karena dia memilih untuk
membiarkan rasa marah itu dalam kadar yang cukup tinggi sehingga dia sampai memukul anaknya atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan, setelah itu terjadi pasti ada perasaan tidak nyaman, terkadang seperti itu ya. Nah, ini ada perubahan sikap. Ketika kita memilih pemikiran yang negatif, kita akan bereaksi secara negatif, akhirnya pasti kita sesali. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ketika kita mempunyai pemikiran yang baik yang itu yang positif ataupun negatif, itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan sekitar kita. Jika itu positif, tentunya orang-orang di sekitar kita akan merasa damai berada di dekat kita. Sedangkan ketika mungkin yang kita pikirkan itu hal-hal yang negatif, mungkin orang akan merasa takut atau merasa tidak nyaman ketika berada di dekat kita. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki pemikiran yang positif tentunya. Yang pertama adalah kita memiliki pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman di sini dalam artian ketika kita terus bergaul bersama Tuhan, kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan, maka pikiran-pikiran kita akan diisi dengan damai sejahtera Tuhan. Dan itu menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran yang positif. Sehingga ketika permasalahan itu datang dalam kehidupan kita dan kita mengingat tentang pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan itu ada bagi kita, maka pemikiran-pemikiran yang negatif itu pun akan tersingkir. Yang kedua yang kita bisa lakukan agar pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang positif adalah kita mengingat selalu tentang janji firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasanya akan sangat menyedihkan ketika kita begitu percaya kepada seseorang dan seseorang itu memberikan suatu janji kepada kita dan ternyata dia berdusta. Rasanya pasti sangat tidak nyaman. Tapi ada satu janji yang tidak pernah diingkari, yaitu janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Nah, ini adalah suatu janji Tuhan dan Tuhan tidak pernah berdusta. Sehingga ketika kita mau memiliki pemikiran yang positif, ingatlah bahwa Tuhan memberikan janji kepada kita yang luar biasa dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Dia akan senantiasa memberikan kekuatan untuk kita bisa melalui setiap permasalahan kita. Yang ketiga adalah pikirkanlah hari depan yang indah, Bapak Ibu. Jadi jangan pesimis, jangan memilih untuk berpikiran, aduh, situasi sekarang rasanya kok saya sudah tidak akan mungkin lagi bisa pergi ke gereja, mengingat usia saya saat ini begitu ya, atau mengingat kondisi sekarang ini kok rasanya saya udah gak bisa lagi ya bertemu dengan teman-teman karena penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan dan sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengisi pikiran-pikiran kita itu dengan hal-hal yang positif, maka kita akan melihat apa yang ada di depan kita itu adalah sebuah harapan. Harapan bersama Tuhan. Dan itu indah pastinya. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena ketika kita bersama Tuhan, ujung-ujungnya itu pasti kita akan beroleh kemenangan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Lalu mungkin Bapak Ibu atau Saudara akan mengatakan, loh saya udah punya banyak permasalahan tapi saya selalu datang sama Tuhan, saya tidak pernah lupa untuk bertelut dan berdoa sama Tuhan. Tapi kok saya gak pernah tuh yang merasa damai, saya merasa tenang atau saya merasa bahagia gitu. Katanya ujung-ujungnya seperti itu. Nah kalau itu berarti belum ujungnya Bapak Ibu sekalian. Berarti kita sedang dalam masa bergumul bersama Tuhan, ya, karena ujung-ujungnya itu pasti menang, pasti bahagia, pasti damai sejahtera. Dan yang terakhir adalah kita mendelete atau menghapus pikiran-pikiran yang negatif dalam otak kita ini, Bapak Ibu.
Ingat bahwa setiap pemikiran yang negatif itu akan mempengaruhi sikap, tingkah laku, dan tindakan kita, bahkan ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Maka sebaiknya ketika terbersit suatu pemikiran yang negatif, kita langsung delete, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa mengalihkannya dengan hal-hal yang positif. Melakukan kegiatan, mungkin kegiatan yang Bapak Ibu suka, gitu ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, gitu. Jadi delete-lah hal-hal yang negatif ketika itu mulai bermunculan dalam diri Bapak Ibu sekalian. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kita semua pada hari ini. Kita mau percaya bahwa pemikiran yang positif itu bukanlah sesuatu misi yang impossible, tapi itu merupakan suatu misi yang possible. Dan situasi sekarang ini baiklah kita pandang sebagai situasi di mana kita sedang di masa perjuangan, di mana kita sedang berjuang dengan iman kita. Apakah kita masih mau berpengharapan kepada Tuhan, masih mau percaya kepada Tuhan, dan mengisi pemikiran-pemikiran kita dengan hal-hal yang positif bersama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.